Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, Soleh dan Soleha semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita telah masuk pada subtema kedua ya Soleh dan Soleha. Nah, baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana sikap berdoanya? Nah, marilah bersama-sama. Sikap berdoa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, Soleh dan Soleha semua, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Adapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, Soleh dan Soleha semua, perhatikan gambar di samping. Nah, sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, nama profesi apa saja yang terdapat di gambar ini? Mari, di sini ada seorang ilmuwan fisika ya Soleh dan Soleha. Di sini ada seorang arsitek. Nah, di sini ada seorang polisi wanita atau poluan. Di sini ada seorang dokter dan ada juga seorang astronot. Selanjutnya, jelaskan tugas masing-masing dari profesi tersebut. Nah, tugas dari ilmuwan fisika ini yaitu untuk seorang peneliti ya Soleh dan Soleha. Selanjutnya, tugas dari arsitek itu untuk merancang atau mendesain bangunan. Selanjutnya, itu tugas dari polisi adalah untuk menjaga keamanan. Nah, tugas dari seorang dokter yaitu untuk mengobati atau menyembuhkan pasien. Nah, selanjutnya yaitu tugas dari astronot adalah untuk meneliti hal-hal yang ada di luar angkasa. Nah, adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Nah, apakah ada dari Soleh dan Soleha semua yang memiliki cita-cita yang menjadi ahli ilmuwan, dokter, atau polisi, atau arsitek, ataupun astronot? Nah, mengapa demikian? Nah, Soleh dan Soleha, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang guru, profesi seorang guru ya Soleh dan Soleha. Nah, di balik gambar ini ada cerita yang sangat menginspirasi. Nah, ceritanya berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Oke. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Nah, Sangita Lahman, nama wanita itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Nah, pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak-anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Nah, pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Nah, anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan yang khusus. Nah, yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah,
Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana cara mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, setelah kita membaca cerita tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang yang berkaitan dengan teks tersebut ya Soleh dan Soleha. Pertanyaan pertama, siapakah Sangita Lahman? Nah, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru bagi anak-anak prasekolah. Nah, selanjutnya, mengapa ia ingin menjadi guru? Nah, Sangita Lahman ingin menjadi guru karena berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita telah menjawab dua buah pertanyaan yang terkait dengan teks tadi ya Soleh dan Soleha. Nah, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Ingat, tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Nah, di sini ada puisi tentang cita-cita ingin menjadi dokter. Isinya itu tentang bagaimana cita-cita seseorang ingin menjadi dokter. Nah, apakah judul dari puisi tersebut? Nah, puisi tersebut berjudul Cita-Citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Nah, puisi tersebut dibuat oleh M. Ridwan Hafiz. Nah, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Selanjutnya, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, bacaan sebelumnya itu tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nah, apakah beda puisi tersebut dengan cerita seorang guru anak berkebutuhan khusus tersebut? Beda. Perbedaannya pada puisi sebelumnya yaitu cara membacanya, dan bacaan disajikan dalam bentuk paragraf, sedangkan puisi dalam bentuk bait. Nah, untuk bacaan tadi disajikan dalam bentuk paragraf Soleh dan Soleha, sedangkan puisi disajikan dalam bentuk bait. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Menurut Soleh dan Soleha semua, ini gambar apa? Di sini ada gambar sebuah profesi. Ya, benar. Nah, di sini ada profesi sebagai dokter hewan. Nah, adakah di antara Soleh dan Soleha yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar di atas? Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa demikian? Nah, tahukah Soleh dan Soleha, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh di dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, di sini kita akan membahas tentang daur hidup hewan ya Soleh dan Soleha. Hewan yang pertama yaitu katak.
Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Nah, telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. Nah, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, coba Soleh dan Soleha perhatikan daur hidup dari katak. Yang pertama, dia dari telur ya Soleh dan Soleha. Ini berbentuk telur. Yaitu setelah itu berubah menjadi berudu. Nah, pertama ada berudu yang seperti ini. Tidak ada kakinya. Selanjutnya ada berudu yang ada kakinya. Selanjutnya ada lagi menjadi katak yang kecil tapi memiliki ekor yang panjang. Selanjutnya ada katak dewasa yang tidak memiliki ekor. Coba perhatikan. Daur hidupnya, setiap daur hidup katak itu berbeda-beda ya Soleh dan Soleha bentuknya. Nah, maka dari itu daur hidup katak itu kita sebut dengan memiliki daur hidup metamorfosis sempurna. Karena pada setiap proses pertumbuhannya itu berbeda-beda bentuk fisik dari katak tersebut. Selanjutnya yaitu ada daur hidup kecoa. Soleh dan Soleha bisa baca di buku temanya masing-masing. Ada juga daur hidup capung. Selanjutnya ada juga daur hidup nyamuk. Nah, sekarang Soleh dan Soleha akan mengerjakan tugas ayo berlatih. Nah, Soleh dan Soleha di sini Ustadz tugaskan untuk mencari informasi tentang hewan-hewan dan daur hidup hewan. Nah, di sini ada pilihan hewan-hewannya, ada kambing, kucing, ayam, kadal, anjing, ular, belalang, kecoa, katak, kupu-kupu, nyamuk, dan capung. Nanti antum pilih 2 hewan dan antum cari informasi, boleh dari buku-buku atau dari Google ya Soleh dan Soleha. Nah, dikarenakan kita belajar dari rumah, maka antum tidak Ustadz bagikan kelompok, tapi bisa kerjakan sendiri-sendiri atau nanti bisa kerjasama dengan orang tuanya, tapi tetap antum yang mencari informasinya. Nah, di sini Ustadz sudah mencontohkan bagaimana cara mengerjakannya. Di sini Ustadz mencari informasi hewan ayam. Yang pertama ayam. Nah, di sini gambar ayam. Tahu kan Soleh dan Soleha gambar ayam? Nah, nama hewannya itu ayam. Cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Selanjutnya itu gambar daur hidup ayam seperti ini, mulai dari telur, nah hingga menjadi ayam dewasa. Nah, penjelasan tentang daur hidupnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, setelah telur dierami dan menetas menjadi anak ayam, semakin lama anak ayam tumbuh menjadi besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, daur hidupnya itu tanpa metamorfosis karena setelah menetas bentuk ayam itu hampir sama dengan induknya. Nah, hewan selanjutnya yaitu ada katak. Nah, kita sudah bahas tentang daur hidup katak yang Soleh dan Soleha. Nah, katak itu termasuk hewan amfibi yang hidup di 2 alam. Nah, jenis daur hidupnya itu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di sini sudah ada perbedaan dan kesamaan. Nah, perbedaan dari ayam dan katak yaitu ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. Untuk persamaannya, daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.